Martial Peak 3573. Setelah menentukan arah, Huolun dengan cepat terbang untuk mencarinya. Dan sesaat kemudian, tawa yang lebih bahagia terdengar. Kali ini, dia benar-benar mengambil cincin luar angkasa. Dan harta dan kekayaan yang tersimpan di dalam cincin itu tidak terhitung jumlahnya. Dia bahkan telah menemukan hampir 1000 pil iblis segudang. Ini adalah pil iblis segudang. Sesuatu yang biasanya tidak bisa dia lihat. Tetapi sekarang dia memiliki hampir 1000 pil. Huolun hampir mengira dia sedang bermimpi. Dengan begitu banyak pil iblis segudang di tangan, dia hanya perlu fokus pada kultivasinya. Raja iblis tingkat tinggi sudah dekat. Dan bahkan Half Saint bukanlah mimpi. Sejumlah besar pil iblis segudang jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh Raja Iblis. Sejauh yang dia tahu, hanya Half Saint yang bisa memiliki begitu banyak pil iblis segudang. Memikirkan tombak yang baru saja dia ambil, Huolun tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin telah mengambil relik dari Half Saint. Pikiran ini membuatnya ketakutan. Baginya, yang hanya Raja Iblis tingkat rendah, Half Saint adalah eksistensi tertinggi. Siapa yang bisa membunuh Half Saint? Kejutan itu belum berakhir. Selama beberapa hari berikutnya, Huolun melihat banyak hal jatuh dari langit. Semuanya tidak dapat dicerna oleh dunia ini. Sebagian besar dari benda-benda ini adalah artefak iblis. Banyak di antaranya telah kehilangan spiritualitasnya. Pemilik mereka tampaknya telah mengalami perjuangan hidup atau mati yang sangat berbahaya sebelum kembali ke pelukan Great Demon God. Meninggalkan artefak iblis yang mereka gunakan dalam pertempuran. Dia juga telah mengambil cukup banyak cincin luar angkasa. Memungkinkan Huolun menghasilkan banyak uang. Tetapi cincin antariksa Half Saint hanyalah yang dia ambil di awal. Meskipun ada banyak hal baik di cincin luar angkasa lainnya dan bahkan beberapa pil iblis segudang, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kekayaan yang terkandung dalam cincin luar angkasa pertama. Situasi ini berlanjut selama 7 atau 8 hari. Dan di bawah tatapan cemas Huolun, retakan di langit berangsur-angsur tertutup, tidak lagi membiarkan apapun masuk. Setelah menunggu lama untuk memastikan tidak ada yang bisa diambil, Huolun berbalik dan terbang menuju rumah kayunya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Saat ini, dia tidak lagi mengeluh seperti burung kecil di dalam sangkar. Orang macam apa di dalam sangkar yang bisa memiliki kesempatan yang begitu menakutkan? Kekayaan yang dia peroleh beberapa hari terakhir ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan bahkan dalam 100 kehidupan. Terburu-buru terbang ke gunung yang tinggi dan bersiap untuk kembali ke kediamannya. Huolun tiba-tiba berhenti di udara dan melihat ke bawah. Sesaat kemudian, matanya menyipit. Puncak gunung tempat rumah kayunya berada sebenarnya menjadi jauh lebih tinggi. Ini jelas bukan imajinasinya. Meskipun dia belum mengukur ketinggian puncak gunung ini, persepsi Raja Iblis tidak mungkin salah. Puncak gunung menjadi lebih tinggi, dan bahkan bumi menjadi lebih tebal. Hukum dunia menjadi lebih kaya dan energi dunia menjadi lebih berlimpah dari sebelumnya. Dunia ini telah mengalami beberapa perubahan halus. Di luar dunia kecil yang misterius, benua Eternal Heaven telah menjadi kehampaan. Dan seluruh benua telah ditelan oleh kekuatan Yang Kai. Sejumlah besar energi mulai mengalir melalui kekosongan, berubah menjadi bentuk sejati manik batas misterius sebelum dipanggil kembali oleh Yang Kai. Yang Kai berbalik dan melewati gerbang dunia sebelum menyegelnya dan memanggil Baya yang menunggu. Ayo pergi. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak hal baik yang tertinggal dalam pertempuran di benua Eternal Heaven. Pada hari itu, Ming Yue telah membunuh lebih dari selusin Half Saint di benua Eternal Heaven. Jadi relik Half Saint ini secara alami tertinggal. Sebagian besar dari mereka telah ditemukan dan diambil kemudian. Tetapi cincin luar angkasa yang benar-benar hilang ditemukan dan diambil oleh Huolun yang terkunci di dunia kecil yang misterius. Setelah meninggalkan benua Eternal Heaven, Yang Kai membawa Baya dan 500.000 penjaga Esprout Snow untuk melakukan perjalanan melintasi berbagai benua di wilayah iblis. Dalam nama itu untuk memperbaiki berbagai gerbang dunia yang melindungi wilayah iblis. Sesuatu yang gagal dicapai oleh Yang Kai terakhir kali. Setengah tahun yang lalu, ketika dia melakukan tugas ini, dia telah disergap oleh 3 Saint setengah dari benua 100 roh. Dan kemudian perubahan mendadak di alam Eternal Heaven telah menunda masalah ini. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang akan mempertanyakan apapun.
Namun, memperbaiki gerbang dunia adalah sebuah kebohongan. Lebih penting untuk menemukan kesempatan untuk melahap benua yang hilang. Di masa lalu, ketika dia membiarkan Gun-Gun melahap benua ini, Yang Kai tidak terlalu memikirkannya. Hanya berpikir bahwa akan sia-sia jika fragmen benua ini hilang dalam kehampaan. Bagaimanapun, Gun-Gun memiliki preseden untuk melahap mereka. Jadi memperluas domain manik batas misterius bukanlah hal yang buruk. Tetapi sekarang tampaknya ini adalah keputusan yang bijaksana. Masing-masing benua yang rusak ini berisi sebagian dari hukum dunia wilayah iblis. Meskipun hukum dunia ini sama rusaknya dengan benua utama itu sendiri, Gun-Gun tidak menolaknya. Akumulasi hukum dunia ini dapat menyebabkan perubahan kualitatif di masa depan manik batas misterius. Jika ide ini benar-benar berhasil, perjuangan antara dua dunia mungkin mengarah ke jalan yang berbeda dengannya. Sebagai seorang veteran Half Saint dari wilayah iblis, Baya secara alami mengetahui situasi seluruh wilayah iblis seperti punggung tangannya. Sekarang dia menemaninya sebagai penasihat. Banyak hal yang jauh lebih mudah untuk ditangani. Setelah mengobrol dengannya selama beberapa hari, Yang Kai sudah membuat rencana yang efisien. Benua melewati satu demi satu. Dan sesekali, Yang Kai akan berhenti dan membuat pengawal Sprout Snow menutup area tertentu sementara dia sendiri menghilang selama beberapa hari. Baya juga secara bertahap menemukan keanehan Yang Kai. Karena di sepanjang jalan, Yang Kai bahkan tidak repot-repot memperbaiki gerbang dunia. Sebaliknya, dia tampaknya memimpin pasukan yang terdiri dari 500.000 orang melalui berbagai benua di wilayah iblis. Setiap kali dia berhenti, sepertinya ada semacam pola khusus. Tidak sampai 2 bulan kemudian Baya akhirnya menemukan pola apa ini. Tempat di mana pengawal Sprout Snow telah ditutup jelas merupakan tempat di mana gerbang dunia pernah ada. Dan gerbang dunia itu pernah terhubung ke benua yang hilang. Setelah menemukan pola ini, hati Baya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak. Sebagai Half Saint, pikirannya secara alami sangat tajam, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang terjadi. Saat dia diam-diam mengamati, dia akhirnya mengkonfirmasi tebakannya suatu hari nanti. Yang Kai benar-benar mampu membuka gerbang dunia dari benua yang hilang itu dan memasuki benua itu. Hati Baya dalam kekacauan. Alasan mengapa Demon Rache bersedia membayar berapapun untuk memulai perang antara dua dunia adalah pertama karena Demon Rache haus darah dan agresif. Dan kedua karena Demon Rache perlu menemukan tempat untuk berdiri. Seluruh wilayah iblis awalnya adalah satu kesatuan bertahun-tahun yang lalu. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, wilayah itu telah terpecah menjadi benua besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Jika hanya itu tidak akan menjadi masalah besar. Benua telah terbelah. Tetapi mereka masih terhubung satu sama lain. Dan kehidupan miliaran Demon Rache tidak banyak berubah. Kuncinya adalah bahwa benua-benua ini juga secara bertahap menghilang. Dan berbagai gerbang dunia yang masih ada juga perlahan-lahan menjadi bermasalah. Jika Demon Rache tidak mencari tempat untuk membangun diri, setelah semua gerbang dunia menghilang, semua koneksi antara berbagai benua akan hilang. Dan seluruh wilayah iblis akan runtuh. Pada saat itu, bahkan Saint Iblis tidak akan dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Itu akan menjadi akhir dari wilayah iblis. Tapi sekarang, Yang Kai bahkan telah menemukan benua yang hilang dan bisa memasukinya. Ditambah dengan kemampuannya untuk memperbaiki gerbang dunia, itu sudah cukup untuk memastikan keamanan wilayah iblis dan mencegahnya dihancurkan. Jika itu masalahnya, apa gunanya perang antara dua dunia? Apa gunanya prajurit ras iblis, raja iblis, dan bahkan Half Saint yang tak terhitung jumlahnya mempertaruhkan nyawa mereka di wilayah batas bintang? Tidak heran Yang Kai telah mencari Saint untuk meminta 500.000 pengawal Sprout Snow untuk mengikutinya. Hal semacam ini benar-benar membutuhkan bantuan. Tanpa blokade dari pengawal Sprout Snow, jika seseorang menerobosnya, berita itu akan menyebar dengan cepat dan seluruh wilayah iblis akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Setelah menemukan rahasia Yang Kai ini, Baya menjadi agak linglung dan menatapnya seolah dia sedang melihat monster. Yang Kai tidak repot-repot menjelaskan. Sejak dia membawa Baya, Yang Kai tidak pernah berpikir bahwa rahasianya akan tetap menjadi rahasia untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, suatu hari di masa depan, masalah ini pasti akan diketahui dunia.
Jadi dia memutuskan untuk membiarkan Bai yang memberitahu Bei Limo terlebih dahulu sehingga dia bisa menyelidiki sikapnya. Di dalam dunia kecil yang misterius, puncak gunung tempat rumah kayu Huolun berada semakin tinggi. Sejak dia menyaksikan adegan magis itu dengan matanya sendiri, adegan serupa akan muncul sesekali. Ketika retakan besar muncul di langit untuk kedua kalinya dan sebagian benua ditelan, Huolun bergegas keluar dengan penuh semangat, ingin mengambil lebih banyak manfaat. Namun, hasil kali ini agak mengecewakan. Bahkan setelah retakan tertutup, tidak ada yang aneh jatuh dari langit. Ketiga kalinya sama. Keempat kalinya sama. Hari ini, Huolun tidak lagi memiliki harapan yang berlebihan. Ketika celah di langit muncul lagi, dia hanya membuka matanya untuk melihat tetapi tetap acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa mengejutkan adegan itu bukan apa-apa. Bagaimanapun, tidak ada lagi kesempatan untuk dia manfaatkan. Dalam beberapa hari, retakan akan menutup dengan sendirinya. Selama beberapa hari terakhir, Huolun keluar lagi, terutama untuk memverifikasi tebakan di dalam hatinya, yang membuktikan bahwa tebakannya benar. Dunia ini berkembang, dan bukan hanya puncak gunung yang dia tuju, tetapi seluruh dunia juga menjadi jauh lebih besar. Saat retakan terbuka lagi, hukum dunia dan energi dunia di dunia ini secara bertahap menjadi lebih kuat. Penciptaan. Huolun tiba-tiba tercerahkan. Teknik menghancurkan bumi seperti itu hampir setara dengan penciptaan dunia. Siapa yang bisa memiliki teknik menghancurkan bumi seperti itu? Apakah pria itu yang menangkapnya? Huolun mau tidak mau memikirkan sosok Yang Kai. Hari itu, dia memberitahu pria itu bahwa setelah tinggal di tempat ini begitu lama, kultivasinya tidak hanya tidak akan meningkat, tetapi dia juga akan menghadapi risiko jatuh. Tapi hari ini, risiko semacam ini tidak ada lagi. Mungkin tanpa sumber daya kultivasi, akan sulit untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Tetapi kultivasi seseorang tidak mungkin jatuh, karena energi dan hukum dunia ini telah mengalami perubahan besar. Bersambung.